Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kelompok 5 akan menjelaskan tentang uang dan politik ekonomi Islam. Saya, Aina Adila Safitri, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang uang, baitul mal, dan sumber pendapatan pada masa Nabi. Uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam, uang adalah semua hal yang diterima dan digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi. Baitul mal. Pada awal pemerintahan Islam, definisi anggaran jarang terjadi dan pengelolaan moneter diserahkan pada baitul mal. Jadi, baitul mal itu merupakan pusat yang dikhususkan untuk mengelola semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Yang ketiga, sumber pendapatan pada masa Nabi. Nah, sumber pendapatan pada masa Nabi ada 3 pendapatan. Yang pertama dari kaum muslim, yang kedua dari kaum non-muslim, dan yang ketiga dari umum. Pendapatan dari kaum muslim ada zakat, urs, zakat fitrah, sodakoh, wakaf, amwal wada, amwal fadla, nawaib, dan khumus. Nah, sedangkan dari kaum non muslim ada jizyah, kharaj, dan urs. Sedangkan dari umum ada ghanimah, fai, uang tebusan, pinjaman dari kaum muslimin atau non muslim, dan yang terakhir hadiah dari pemerintah negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisatul Maulidina akan melanjutkan penjelasan pemateri pertama mengenai baitul mal. Setelah memperoleh sumber dana, maka selanjutnya akan digunakan sebagai pengeluaran negara. Pengeluaran ini terbagi menjadi 2, yaitu pengeluaran primer dan pengeluaran sekunder. Pengeluaran primer merupakan pengeluaran utama yang dilakukan oleh baitul mal. Pertama ada biaya pertahanan, seperti persenjataan unta atau binatang kendaraan dan juga persediaan. Kedua, penyaluran zakat dan usur atau bea cukai kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan dalam Al-Quran. Ketiga, pembayaran gaji untuk wali, qadhi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya. Keempat, digunakan untuk pembayaran upah para sukarelawan. Kelima, pembayaran untuk hutang negara. Keenam, pengeluaran yang diperuntukkan sebagai bantuan untuk musafir. Pengeluaran selanjutnya yaitu ada pengeluaran sekunder. Pengeluaran sekunder merupakan pengeluaran kedua setelah pengeluaran utama. Yaitu pertama ada bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. Kedua, pengeluaran untuk duta-duta negara yang berada di negara lain. Ketiga, hadiah untuk pemerintah negara lain. Keempat, pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak. Kelima, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim. Keenam, pembayaran hutang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Ketujuh, pembayaran tunjangan untuk orang miskin. Kedelapan, pengeluaran rumah tangga Rasulullah. Hanya sejumlah kecil, yaitu 80 butir kurma dan 80 butir gandum bagi setiap istrinya. 9, yaitu untuk pengeluaran untuk persediaan darurat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Nurman Suryani akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan tentang perbandingan fiat money dengan uang emas dan uang dinar. Yang pertama, uang emas dan uang dinar. Uang emas dan uang dinar pada saat ini sudah tidak digunakan sebagai alat tukar lagi. Uang emas dan uang dinar memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, stabilitas ekonomi jangka panjang karena jauh dari inflasi.
Yang kedua, nilai tukar internasional tetap. Dan kelebihan yang ketiga adalah mencegah beberapa jenis represi finansial. Untuk kekurangannya, yang pertama, distribusi emas tidak merata. Hal ini terjadi karena ada beberapa negara yang menghasilkan emas lebih banyak daripada negara lain. Yang kedua, standar emas dijadikan pembatas pertumbuhan ekonomi. Kekurangan yang ketiga adalah kebijakan moneter tidak bisa digunakan untuk menstabilkan perekonomian negara. Yang keempat, volatilitas harga jangka pendek yang tinggi. Yang terakhir, deflasi merugikan peminjam utang. Karena saat terjadi deflasi, berarti nilai emas akan semakin tinggi. Jadi, peminjam harus membayar lebih banyak daripada saat meminjam. Selanjutnya tentang fiat money. Fiat money adalah uang yang digunakan saat bertransaksi sehari-hari. Beberapa kelebihannya, yang pertama mudah dibawa karena memang bentuknya yang praktis dan ringan. Yang kedua, lebih mudah mengikuti perkembangan ekonomi. Dan yang ketiga, mampu memenuhi fungsinya sebagai mata uang. Karena kan fiat money memiliki nilai tersendiri. Jadi dijadikan sebagai alat tukar. Untuk kekurangannya, yang pertama lebih rentan terhadap inflasi. Yang kedua, lebih fluktuatif. Yang ketiga, harus dikontrol oleh pemerintah. Dan yang terakhir, mudah rusak. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fuadatul Indriani akan melanjutkan penjelasan dari apa yang sudah dipaparkan dari teman saya sebelumnya. Yang mana di sini terkait dalam kebijakan moneter Islam di beberapa negara Muslim. Di sini para pemateri atau saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter di 3 negara yang bernegara Muslim. Yang mana yang pertama itu di Indonesia. Di sini Bank Indonesia menjalankan fungsinya melalui instrumen-instrumen sebagai berikut. Yang pertama, giro wajib minimum sebesar 5%. Dari giro wajib minimum sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga berbentuk mata uang asing. Sedangkan yang kedua yaitu sertifikasi investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA. Dan yang ketiga yaitu sertifikasi wadiah Bank Indonesia. Sedangkan terkait negara-negara lain yaitu di sini terdapat negara Sudan, yang mana Bank Sentral di Sudan memiliki beberapa instrumen moneter yang digunakan atau yang sudah diimplementasikan di negaranya. Di antaranya yaitu reserve requirement atau yang biasa disebut dengan cadangan wajib di dalam pemerintahan, yang mana pemerintahan itu berupaya atau ini tuh dilakukan untuk mengendalikan mengendalikan peredaran uang lah, seperti itu. Yang mana di sini reserve requirement sebesar 80% dari total dana simpanan masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu bank-bank konvensional harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana tabungan. Sedangkan yang ketiga yaitu plafon kredit. Plafon kredit ini untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti pertanian, ekspor, perindustrian, pertambangan, dan energi. Terus terdapat juga pada transportasi dan pergudangan, serta yang terakhir yaitu perumahan rakyat. Dan di negara lain yaitu terdapat di Iran, yang mana beberapa instrumen moneter yang digunakan di Iran terdapat 4, yaitu reserve recruitment ratio antara 10 sampai 30% saja. Dan yang kedua yaitu adjusted
open market operation. Dan yang ketiga yaitu discount rate. Dan yang terakhir credit scaling. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya atau pemateri terakhir dari penjelasan terkait masalah uang dan instrumen-instrumen yang dilakukan oleh beberapa negara yang bernegara Muslim, intinya seperti itu. Mungkin hanya itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.